dalam ajaran yang dikatakan bahwa beberapa orang mengatakan bahwa Bapa mengumpulkan beberapa orang untuk selamat, mentakdirkan, dan sebagian orang tidak, maka itu adalah kasih karunia yang rusak. Kasih karunia itu keselamatan itu sendiri. Aduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang Allah Bapa membuat perbedaan begitu, sudah mengumpulkan sebagian selamat dan tidak selamat, maka rusaknya yang pertama adalah manusia yang mendapatkan keselamatan itu tidak diperlakukan oleh Tuhan menjadi pribadi yang agung dan mulia. Loh, kenapa? Karena begini. Terus kalau dari keselamatan yang dipaksakan harus, jadi ada oknum kelompok yang menerima, ada oknum yang tidak menerima, berarti kehendak bebas berada di mana? Ini jadi tanda tanya. Lah, kalau sudah ditentukan, oh ini lahir Agustiono terima, Stephen Lim tidak terima. Lah terus ada apa? Untuk apa kehendak bebas? Bukankah manusia itu menjadi pribadi yang istimewa di mata Bapa dan ciptaan yang paling mulia karena dia memiliki kehendak bebas? Artinya, di dalam kebebasannya dan di dalam kesadarannya, dia tetap memilih Tuhan dan belajar mencintai Tuhannya dan tetap memilih Tuhannya. Maka ini sebuah ajaran yang aneh menurut saya. Karena keagungan manusia itu terletak dari bagaimana manusia meramu kehendak bebasnya ini dan kesadarannya dan cintanya kepada Tuhan, itu yang dinilai oleh Tuhan. Dan poin yang kedua, rusaknya adalah kalau kasih karunia dapat menghilangkan kehendak bebas, maka manusia yang tidak menerima anugerah ini, orang yang tidak menerima anugerah ini, dipaksa secara kejam untuk binasa. Seakan-akan Tuhan memang membiarkan manusia ini lahir dan binasa. Sekarang saya tanya saudaraku, kalau engkau dan saya berada di bagian di sini, apakah kita masih bisa mengagungkan Allah yang model begini? Loh, pastor, itu ajaran gereja mana? Loh, sekarang tuh begini semua. Loh, faktanya apa? Ya tadi itu yang saya ngomong. Kalau tidak di dalam Kristus Yesus, kok binasa? Itu kan artinya begini. Loh, apa pernah kita lahir cita-cita jadi Kristen? Kan nggak pernah, saudaraku. Betul nggak? Kadang kita lahir di keluarga yang beragama lain dari kekristenan. Kita tidak bersentuhan dengan Kristen. Tapi seakan-akan di dalam pemikiran kita kalau tahu model pemikiran orang-orang itu, kita bisa berkata, betapa beruntungnya orang itu lahir di keluarga Kristen, sedangkan aku tidak. Sampai sini ngikutin gak sih? Amin ya. Ini harus dimengerti dengan jelas, karena ini mempengaruhi keselamatanmu. Orang yang tidak sungguh-sungguh memikirkan ini bahaya, saudaraku. Karena begini, kalau memang benar ajaran yang disampaikan itu dimakan mentah-mentah oleh orang, maka orang yang tidak mendapatkan kasih karunia untuk selamat, tetapi dia terbuang dan binasa, dia bisa berkata, Tuhanku bukan Tuhan yang mulia, yang agung. Kenapa? Karena Tuhan dipandang sebagai penyebab kebinasaan. Atau boleh dikatakan gini, Tuhan itu membiarkan orang binasa, maka Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang agung. Tapi beruntungnya Tuhan kita bukan begitu, saudaraku. Amin. Ya, jelas dulu ya sampai sini ya. Aduh, Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Loh, contohnya apa, pastor? Contohnya di firman Tuhan, kau lihat. Firman Tuhan selalu berkata apa? Bertobatlah, bertobatlah,
bertobatlah. Terus kalimat perintah, kumpulkan hartamu di surga. Bertobatlah, terus kalimat itu. Kalau kalimat-kalimat itu tidak kita maknai dengan sungguh-sungguh, kata perintah, kalimat perintah, maka kita hanya membaca Alkitab itu hanya sebagai, ya udah lalu aja. Padahal saudaraku, Tuhan mengingini rohmu dan rohku kembali kepada Dia. Kalau kita lihat begini, penentuan atau pembiaran sekelompok orang yang tidak ditentukan selamat akan memaksa orang percaya yang menerima kasih karunia ini untuk tidak menaruh kasih yang pantas kepada sesamanya yang ditentukan binasa. Berarti begini saudaraku, ajaran ini sangatlah egois. Kenapa? Karena seseorang bisa merasa bahagia karena dia ditentukan selamat. Dan di sisi lain ada kelompok manusia yang ditentukan binasa, tetapi dia merasa bahagia karena ditentukan selamat. Akan lanjut lagi, tunggu dulu ya. Tindakan Tuhan begini, saya tanya, apakah ini keadilan? Bagi yang ditentukan menerima kasih karunia, Tuhan itu baik bak pelangi. Tapi yang ditentukan, yang tidak ditentukan selamat, warnanya Tuhan itu berbeda dalam pandangannya, saudaraku. Jadi ajaran yang mengatakan bahwa kasih karunia hanya ditentukan bagi orang-orang tertentu, secara tidak langsung sedang mendidik orang-orang yang menerima anugerah menjadi kejam dan memiliki ketegaan tanpa kasih terhadap mereka yang binasa. Kenapa pastor ngomong begitu? Bagaimana kita bisa merasa bahagia sementara kita menerima kasih karunia masuk surga, harus menyaksikan orang lain yang tanpa kehendak bebas, dikunci kehendak bebasnya oleh Tuhan, dibiarkan binasa. Itu ajaran yang jahat, saudaraku. Kalau penolakan seseorang kepada kasih karunia memang karena kehendaknya sendiri, maka kita bisa terima hal itu. Kenapa? Karena memang setiap manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih, apa yang dia lakukan semasa dia hidup. Amin. Keputusannya sendiri yang menentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Tapi kalau dalam ajaran ini, saudaraku, yang meyakini bahwa pandangan Tuhan menentukan sekelompok orang dapat menerima kasih karunia, bahkan tidak bisa menolaknya. Ini ngeri loh ajaran ini. Ketika sudah dikasih, kamu nggak mau pun nggak bisa. Saudaraku, saya mau mengajukan pertanyaan begini. Bagaimana kita bisa menerima tindakan Tuhan bahwa ada sebagian orang selamat dan tidak selamat? Kita sebut ini sebagai kebijaksanaan yang lahir dari hakikatnya Tuhan. Sangat tidak logis, saudaraku. Dan saya boleh katakan, Tuhan yang model begini, jahat. Kalau kita menerima tindakan Tuhan yang mencelakai orang yang ditentukan tidak selamat sebagai bentuk versi keadilan Tuhan, bayangkan saudaraku, kalau yang binasa itu pasanganmu, anakmu, orang tuamu, atau dirimu sendiri. Kau bisa bayangkan Tuhan model apa yang kau lihat dalam persepsi kehidupanmu. Tetapi kita akan mengerti dan menerima kalau kebinasaan sebagian orang itu akibat keputusannya sendiri. Karena Tuhan memberi kehendak bebas. Jangan lupa loh, kau dan saya ini punya ini. Loh, contoh simpelnya apa? Hari Kamis pulang kerja, Anda tidak perlu kesini bobok di rumah nonton drakor enak, daripada dengerin pendeta ini marah-marah di depan. Betul nggak, saudaraku? Ngapain? Iya nggak? Apalagi Bapak Ibu baru selesai ngajar, enak di rumah. Tapi Anda belajar untuk di dalam kehendak bebas. Aku mau belajar, aku ingin mengerti lebih lagi tentang Tuhan. Maka dengan pengertian ini bahwa kebinasaan seseorang itu ditentukan dari pilihan dan tindakannya sendiri, itu baru fair. Amin.
Karena pandangan yang mengatakan bahwa ada kelompok orang yang ditentukan menerima kasih karunia, itu akan memaksa, dengar baik-baik, orang percaya yang ditentukan selamat untuk mengakui ketidakadilannya Tuhan sebagai keadilan Tuhan. Kejahatan Tuhan sebagai keadilan. Paham nggak sampai di sini? Berarti ketika Anda nanti ke depan sana, di luar gereja ini ya, Anda ketemu dengan orang-orang yang memiliki paham yang begitu, Anda sudah mulai mengerti. Konsepmu sudah mulai mengerti. Ya, jadi ketemu saudara yang tidak seiman pun, jangan ngawur, saudaraku. Lu mau gereja, ayo, lu mau gereja, ke gereja. Loh, orang itu jangan dipaksa ke gereja. Orang lihat hidupmu, dia tertarik sendiri. Betul? Berubah, hidupmu berubah dari yang dulunya begini jadi lebih baik. Kok iso orang ini begini? Dia akan tertarik. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ajaran ini terus terpasung di dalam kekristenan hari ini, bukankah ini suatu kejahatan, kalau boleh saya katakan? Seseorang dipaksa mengakui sebuah ketidakadilan sebagai keadilan yang positif, berhubung yang melakukan adalah yang memiliki kekuasaan besar. Dalam hal ini adalah Tuhan sang pencipta kehidupan itu sendiri. Kita harus gini loh, makanya Tuhan itu taruh kita hikmat. Ketika seorang pengajar, pendeta, siapapun di gereja manapun, ketika mengajarkan seperti ini, kaji, baca firman. Anda kalau baca firman dekat dengan Tuhan, Anda punya intimacy with God, Anda tahu ini rohnya benar apa enggak. Dia punya jam doa apa enggak. Dia terbang enggak sama Tuhan. Ajarannya tepat enggak. Itu harus dikaji. Jangan apa itu bahasa Indonesia? Ditelan mentah-mentah. Kalau Anda telan mentah-mentah, kenapa? Karena banyak teolog pun salah buktinya. Banyak teolog yang menyetujui peran ini. Dan mereka berkata, inilah keadilan Tuhan. Bukan keadilan manusia, ini keadilan Tuhan. Loh, sekarang saya tanya, apakah Tuhan memiliki keadilan yang tidak diajarkan kepada kita, yang gambar dan rupanya ada pada diri kita? Tidak rasional, saudaraku. Kalau kita belajar begini, kita tahu ajaran ini tidak rasional. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita ketidakadilan. Amin. Karena Dia Maha Adil. Keadilannya itu jelas supaya kita dapat mengenakan dalam hari-hari hidup. Karena engkau dan saya gambar Allah. Dan kita berjuang dari keadilan Tuhan itu. Kita berjuang mengenakan rupa Allah. Memiliki kualitas tinggi di dalam rupa Allah. Supaya kita bertindak sesuai dengan kehendaknya. Saya kadang bingung loh saudaraku. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan secara utuh, kalau versi keadilannya Tuhan aja berbeda dengan versi yang diajarkan kepada kita. Ini jelas ajaran yang tidak adil. Tapi untungnya Tuhan tidak model begini. Ini hanya ajaran konsep manusia yang salah menginterpretasikan tentang keselamatan itu. Maka di gereja ini saya mau ajarkan supaya kalian sadar. Kesalahan yang berpuluh tahun harus mulai dirombak, saudaraku. Amin. Berikan tepuk tangan dulu deh. Kebinasaan orang bukan karena Tuhan yang menentukan, tapi keputusan dan pilihannya sendiri dari kehendak bebasnya. Kalau mereka tidak bertobat dan terus hidup dalam dosa, menyakiti, menyusahkan orang lain, menyusahkan manusia lain, merugikan manusia lain, maka adil kalau mereka dihukum. Sama seperti kita, tidak akan bertindak sembarangan kepada orang lain tanpa alasan. Maka keadilan Tuhan itu harus dipahami dengan benar, saudaraku. Yaitu tindakan adil yang juga diajarkan kepada kita, yaitu anak-anaknya. Maka dalam kehendak bebas, kasih karunia tetap harus dapat dipahami sebagai kasih karunia yang benar. Kasih karunia harus dipahami secara lengkap dan utuh.
Sebab kehendak bebas justru tidak menghilangkan nilai kasih karunia itu. Loh begini loh saudaraku, kasih karunia ini adalah voucher, adalah pemberian. Kasih karunia ini menjadi sesuatu yang berharga di dalam kebebasan kita, tetapi kita tetap memilih memperjuangkan ini. Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Umpamakan dirimu seperti menumpang di tempat ini. Benar nggak? Di bumi ini kita seperti menumpang. Kalau orang Jawa ngomong, minum air sebentar, kita lanjut perjalanan. Maka dari itu, di dalam kesadaran itu semua, saya gambarkan lagi. Ini udah tiap minggu nih. Di dalam free will, firman Tuhan, Roh Kudus, Roh Kristus, ini logos. Hari-hari hidup rema. Hati nurani. Rasio. Pertimbangan pribadi. Semua diramu dalam intimacy plus encounter. Maka akan ada hasil ucapan, tindakan. Ini hasilnya. Ramuan ini keluar ini. Ini nanti yang akan dimajukan di pengadilan Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita memahami begini rumitnya, satu ucapan keluar, bam! Setan kamu! Keluar. Ini runyam tadi. Coba bayangin, segini rumitnya loh hidup manusia itu. Oh, sorry. Sebelum masuk ke sini, ada saringan. Di sini dulu ya. Hati keluar nih. Perasaan keluar nih di sini. Rasio ini keluar perasaan. Terus baru ucapan, tingkah laku. Nggak apa-apa ya, gembalamu ini Rehobot paling ruwet tulisannya. Kalau Rehobot lain kan rapi. Ini paling runyam. Wes ora apa-apa. Ya. Ini saudaraku. Maka ajaran yang sudah sampai berpuluh tahun mengakar di dalam kekristenan kita, malam hari ini kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus itu salah. Amin. Amin. Mulai hari ini kita tahu bahwa masuk neraka, terpisah dari Allah, itu adalah keputusan kita sendiri. Lagi, bentar, jangan cepat-cepat pulang ya, kita hajar dulu. Orang, masalah gini loh, yang paling menakutkan bagi orang percaya itu adalah sebetulnya terpisah dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata terpisah dari Allah itu dimulai dari di bumi ketika kita hidup. Banyak orang belajar suara kebenaran, taunya terpisah dari Allah itu kalau dia di neraka, ketika nyawanya putus di bumi ini. Bukan, hari ini ketika kita hidup, kalau sudah terpisah, maka di kekekalan pun kita terpisah. Maka saya, kalau Bapak Ibu dengar renungan pagi, khotbah-khotbah saya ingin kita jangan, ini loh, sejak di bumi, makanya keluar intimacy with God, encountering with God, terus, loh, caranya gimana? Tadi itu saudaraku, kau ramu semua ini. Makanya saya selalu ngomong apa? Coba kalau Bapak Ibu rutin dengerin renungan The Message, selalu saya selipkan satu kalimat, jangan jahat sama orang. Dengerin deh. Tiap hari loh. Tiap pagi saya ngomong begitu. Jangan jahat sama orang. Karena kalau kau jahat sama orang,
something wrong di dalam sini, ada malfunction di dalam ini. Saya dulu orang jahat, saudaraku. Kalau dalam bahasa Semarang, besai orangnya. Apa lah aku Indonesia nih? Besai itu apa ya? Apa tante? Besai itu apa tante? Hah? Waduh. Waduh. Aduh, ngeri. Apa ya kalimat itu ya? Besai. Besai, bocengli, bocai. Oh, ini cincin siapa? Besai, bocengli, bocai. Ya itu saya banget lah. Saya orang yang tidak baik, saudaraku. Dan kebetulan saya berada di lingkungan yang baik secara agamawi, Kristen banget keluarga saya, tetapi konteks berpikirnya negatif thinking sama orang. Jadi kalau orang baik gitu ya, saya bisa punya pemikiran bahwa orang ini sedang mau ngapa-ngapain saya. Kayak Rian nih bawain saya kopi nih. Saya bisa mikir, ada maunya nih. Loh itu dulu, maksud saya gitu. Jahat, jelek, ini sifat saya jelek. Saya tahu saudaraku, semuanya itu bisa mati. Kamu bisa berubah dengan satu hal, yaitu respon dulu. Responmu apa yang pertama? Kau sadar kelakuanmu itu tidak baik. Kadang kita tahu loh, kita meneropong diri kita, ini salah. Tapi kita tidak bisa lepas dari salah itu dan kita terus berlanjut lakuin, betul nggak? Betul nggak? Kita sudah tahu ngomong begini ini salah, tapi kita terus ngomong. Nggak bisa berhenti. Respon kita pertama adalah memindai. Di mana titik lemahku, di mana titik di mana Tuhan tidak ikut menikmatinya. Poin yang kedua, saudaraku, respon keduamu, mulai berjuang matikan itu. Mematikan itu caranya gimana? Ada nih lanjutannya ini. Terus. Hati nurani udah pernah ya dikhotbahin 2 sesi kan? Asupanmu dari apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, keluar. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, masuk, keluar. Terus ini mulai disaring. Jangan lihat apa yang tidak perlu dilihat, jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Makanya jauhi semua komunitas yang suka menggosip. Katakan amin. Kalau suka gosip, tinggalkan. Kalau kasih karunia dalam ajaran yang tadi saya katakan, merampas kehendak bebas, di mana manusia hanya dapat menerima apa yang baik yang Tuhan berikan berdasarkan penentuan Tuhan, saya kira itu sesuatu yang rusak. Jadi mulai malam hari ini jangan pernah memikirkan bahwa ajaran itu benar. Karena kehendak bebas tidak menghilangkan nilai anugerah. Dengan melibatkan kehendak bebas, maka seseorang dapat meresponi anugerah. Dan anugerah itu menjadi agung di mata siapapun, baik yang menerima keselamatan ataupun yang memilih untuk dirinya binasa sendiri pun, dia bisa mengakui Tuhan itu adil. Amin nggak saudaraku? Dengan kehendak bebas, dia bisa meresponi dengan benar. Maka ketika dia berjuang hidup kudus, dia menerima keselamatan, maka dia bisa berkata Tuhan itu adil. Tapi sebagian orang yang memang tidak berjuang dan mereka terpisah dari Allah di kekekalan, mereka tetap bisa berkata Tuhan adil memang semenjak hidup aku tidak berjuang untuk hidup benar di pemandangan Allah. Maka saudaraku, kedaulatan Tuhan itu tidak akan pernah membahayakan siapapun. Karena di dalam kedaulatan Allah terdapat keadilannya yang sempurna. Katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan. Anda mengikuti sampai di sini, memahami? Amin. Jadi jangan salah lagi kalau besok ketemu orang-orang yang punya pemahaman yang beda. Oh, rasa debat. Tapi kita sudah tahu. Ya. Anda diberkati Tuhan apa ngantuk nih? Ngomong apa pendeta lagi? Ya, bagi berdiri ya.